Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaskia Suryatmaja dengan akhir NIM 154. Di sini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Pembahasan pertama yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13. Mereka datang ke Indonesia sambil berdagang, lalu menyebarkan agama Islam. Buktinya adalah adanya batu nisan dengan gaya khas Gujarat, seperti di makam Sultan Malik Al-Saleh yang berada di Aceh. Yang kedua yaitu teori Persia. Teori Persia mengatakan Islam masuk dari Persia atau Iran karena ada kemiripan tradisi Islam di Indonesia dengan tradisi Islam di Persia, seperti perayaan 10 Muharram atau Asyura. Selain itu, beberapa istilah agama yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Persia. Teori yang ketiga yaitu teori Mekah. Menurut teori Mekah, Islam langsung datang dari Arab atau Mekah sekitar abad ke-7. Bukti teori ini adalah hubungan dagang antara bangsa Arab dan Nusantara sejak lama, sehingga memungkinkan Islam diperkenalkan secara langsung tanpa perantara. Pembahasan selanjutnya yaitu saluran penyebaran Islam. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan daerah lain datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka tidak hanya jual beli barang, tetapi juga mengenalkan agama Islam kepada penduduk setempat. Dari interaksi ini, Islam mulai diterima terutama oleh para pedagang lokal. Yang kedua yaitu melalui pendidikan. Ulama dan tokoh-tokoh agama mendirikan pesantren untuk mengajarkan Islam. Murid-murid yang belajar di sana kemudian menyebarkan Islam ke kampung halaman mereka sehingga Islam tersebar luaskan. Yang ketiga yaitu melalui kesenian dan budaya. Islam juga disebarluaskan melalui kesenian seperti wayang, musik, dan sastra. Misalnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk mengenalkan nilai-nilai Islam sambil tetap menghormati budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ayu Ramadhani Putri dengan akhir NIM 159. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tokoh-tokoh penyebaran Islam. Yang pertama ada pedagang Arab, Persia, dan Gurajat. Mereka adalah para pedagang dari luar negeri yang datang ke Indonesia untuk berdagang barang seperti rempah-rempah. Selain berdagang, mereka juga memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal dengan cara berbagai cerita tentang agama dan nilai-nilai Islam. Jadi, mereka menyebarkan Islam sambil berdagang. Yang kedua, ada Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama yang terkenal di Pulau Jawa. Mereka punya cara unik untuk menyebarkan Islam, yaitu dengan menggunakan seni dan budaya Jawa, seperti wayang dan gamelan. Dengan cara ini, orang-orang lebih mudah menerima Islam karena yang disampaikan lewat sesuatu yang mudah bagi mereka. Yang ketiga ada Sultan Malik Al-Saleh. Beliau adalah pendiri Kesultanan Samudra Pasai di Aceh yang merupakan salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sultan Malik Al-Saleh berperan besar dalam penyebaran Islam di wilayah Sumatera, terutama lewat dukungan pada pendidikan agama Islam. Yang keempat yaitu ada Sultan Agung Mataram. Sultan Agung adalah salah satu raja besar dari Kesultanan Mataram di Jawa. Ia menyebarkan Islam dengan cara yang berbeda, yaitu lewat politik dan budaya. Sebagai raja, ia memperkuat ajaran Islam di kerajaan yang memastikan nilai-nilai Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu, Sultan Agung tetap menghargai budaya Jawa. Contohnya, ia memadukan tradisi lokal dengan ajaran Islam sehingga masyarakat merasa nyaman memeluk Islam tanpa kehilangan jati diri budayanya.
Yang kelima ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf adalah seorang ulama terkenal dari Makassar yang menyebarkan Islam di Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai seorang guru yang mengajarkan Islam kepada masyarakat dengan cara yang mendalam. Yang keenam ada Hamka. Hamka adalah tokoh modern yang menyebarkan Islam di masa yang lebih baru lewat tulisan, ceramah, dan pemikirannya. Beliau juga dikenal sebagai penulis dan ulama yang sangat dihormati di Indonesia.